speech tentang pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan. Sudah hadir di tengah-tengah kita Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, MPA. Assalamualaikum Pak Luhut, selamat pagi. Pagi. Baik, Pak Luhut, kami sudah menantikan kehadiran Pak Luhut untuk menyampaikan keynote speech dan sudah ada 758 dan terus bertambah yang bergabung bersama kita dari Sabang sampai Merauke, termasuk yang menyaksikan kita pagi hari ini dari live streaming Serana Spika Official. Kami persilakan Pak Luhut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormati Ketua KPK, para narasumber, Bapak Ibu peserta webinar. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan untuk menghadiri webinar terkait pemangkasan waktu dan biaya pelabuhan. Kami kemarin rapat di sini, jadi 2 hari lalu saya senang sekali Pak Pahala menyampaikan undangan untuk ini, karena menurut hemat saya ini salah satu efisiensi yang harus kita lakukan, yang cost-nya sangat tinggi. Saya baru kembali dari Abu Dhabi, mendampingi Presiden dan juga di Dubai. Saya melihat betapa negara itu sangat efisien sekarang. Jadi mereka betul-betul membuat negaranya menjadi tertata dengan baik. Semua karena disiplin. Semua digitalisasi. Nah, tren globalisasi dan digitalisasi ini telah terjadi di seluruh dunia dan berlangsung sebagai berbagai sektor. Semakin meningkatnya pentingnya perdagangan internasional. Mengingat sekitar 80% perdagangan internasional di dunia ditransportasikan melalui laut. Jadi laut ini sangat vital sekali. Kita tidak dapat menaifkan betapa krusialnya peranan pelabuhan bagi suatu negara. Jadi kalau di pelabuhan itu tidak tertata dengan baik, ya high cost. Itu yang terjadi di Republik kita sekarang ini. Jadi sebenarnya billion of dollars atau puluhan triliun mungkin inefisiensi kita di sistem transportasi laut kita. Pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi satu keunggulan tersendiri dan menarik muatan internasional untuk singgah di pelabuhan Indonesia. Sebut saja Singapura dengan trafik peti kemas tahunan sekitar 37 juta TEUs. Nah, Anda mungkin tanya berapa dari Indonesia, karena Indonesia tidak ada hampir tidak ada direct call. Semua harus melalui Singapura. Kenapa tidak direct call? Itu yang saya minta dibuat studinya. Jadi harus bisa kita direct call, apakah nanti dari Kuala Tanjung, dari Priok, dari Surabaya, atau dari mana lagi itu namanya, Makassar, atau nanti Bitung. Jadi dengan begitu kita akan mengurangi cost kita 30%-an, dan itu dampaknya pada ekonomi kita sangat luar biasa. Nah, sementara ini karena maaf kalau saya pakai bahasa yang kurang agak kencang gitu, kita tuh masih membodohi diri kita sendiri. Nah, sekarang studi sedang dibuat, itu salah satu dengan kita bicara apakah dengan Ningbo, apakah DP World, untuk tadi bisa jadi operator bersama-sama dengan kita untuk mengoperasikan lebih pelabuhan efisien. Kita ini gampang lah presentasi, gampang bikin angin sorga, tapi pada kenyataannya eksekusinya kita jauh dari sempurna. Kenapa disiplin kita tadi? Kenapa kita tidak bekerja dengan hati? Nah, ini yang saya ingin ajak pada semua teman-teman, terutama yang masih muda-muda, ayo bekerjalah dengan hati. Dan kita kalau bekerja dengan hati, saya kira pasti akan bisa. Nah, kalau saya lanjutkan, sekitarnya 80% merupakan cargo transshipment dari negara-negara lainnya. Sebaliknya, pelabuhan yang kurang produktif dan kurang efisien dapat menjadi satu kelemahan yang signifikan bagi perekonomian suatu negara. Sebagai ilustrasi dampak secara makro, pebisnis dan investor tentunya mempertimbangkan biaya logistik sebagai salah satu elemen yang perlu diwaspadai dalam menjalankan bisnis dan investasi di satu negara. Dengan biaya logistik yang tinggi, berkuranglah minat bisnis untuk investasi, sehingga berkuranglah lapangan kerja dan semakin rendah daya beli masyarakat. Ini menyebabkan masyarakat negara tersebut hanya menjadi pangsa pasar negara yang lebih kompetitif. Apa kita mau terus-terusan begitu? Saya kira tentu tidak. Nah, seperti saya singgung tadi, saya mendampingi Pak Presiden berkunjung di Abu Dhabi. Di sana kami menyaksikan betapa efisiennya mereka dalam mengelola pelabuhan.
Mereka menggandeng strategic partner dan melakukan perencanaan dengan benar sehingga dalam tahap operasionalnya pelabuhan dapat sangat efisien. Sehingga Presiden juga merintahkan ini supaya dilakukan efisiensi di semua pelabuhan. Dan saya sampaikan, Pak, kita akan lakukan dengan digitalisasi dan juga harus berani kita memecat orang yang tidak perform dalam pekerjaan ini. Tidak bisa terlalu dibanyak kasih angin. Kalau diberi satu kali, dua kali tidak bisa, saya mengusulkan dari Saudara Arief yang Anda jadi dirut, ganti orangnya. Banyak anak Indonesia yang punya hati, yang punya mau bekerja dengan baik. Kalau kita tegas, kita akan bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, tema seminar ini dipilih karena berdasarkan hasil tinjauan lapangan oleh tim Stratnas PK dan Kemenko Marves. Saya mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih karena adanya dual sistem Portnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan. Kemarin dalam rapat itu kami sepakati satu, ini sumber korupsi yang besar. Jadi saya minta Pak Firly, KPK dengan kami kita harus bekerja sama bahu-membahu mengatasi ini. Kita buat satu sistem. Jangan kita bikin sistem macam-macam yang tujuannya itu akhirnya tanpa kita sadari sebenarnya membuat inefisiensi. Masih terdapat data-data yang tidak transparan, indikasi penyalahgunaan wewenang, dan potensi kerugian negara yang cukup besar. Dampak dan kerugian pada studi kasus salah satu pelabuhan menunjukkan terdapat selisih surat persetujuan berlayar yang besar setiap bulan rata-rata 400 SPB bulan dengan biaya rata-rata 2-3 juta rupiah, sehingga total kehilangan potensi penerimaan negara pada tahun 2020 mencapai 5 miliar hanya dari satu pelabuhan. Dan ini saya kira bisa kalau kita lihat akan banyak sekali angka-angka lain yang bisa kita hemat ke depan ini. Dan seperti saya singgung, bisa saja triliun rupiah yang kita bisa hemat kalau kita melakukan perbaikan-perbaikan di sini. Saya juga ingin berbagai biaya yang turut berkontribusi terhadap biaya logistik nasional telah terbanyak itu sampai pada angka 23,5%. Kenapa di negara tetangga kita bisa lebih murah sampai kepada 12%? Oleh karena itu kita targetkan supaya kita turun ke 17%, PDB pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dan Perpres nomor 18 tahun 2020. Dalam merealisasikannya, saya pikir penataan pelabuhan dapat berkontribusi sangat signifikan, sehingga saya berharap kita semua mengambil langkah untuk mengefisienkan pelabuhan dengan mengadopsi best practice management ke pelabuhan yang efisien. Kita contoh saja di P-World atau mana saja. Kita nggak usah ngarang-ngarang yang aneh-aneh lah. Banyak melihat itu. Kalau kita contoh saja, kenapa Abu Dhabi bisa efisien? Kenapa Singapura bisa efisien? Kenapa Teluk Pelepah di Malaysia bisa? Kenapa kita tidak? Nah, pertanyaan itu harus datang kepada hati kita. Apa bangsa ini mau jadi bangsa pecundang terus? Saya kira tidak. Kita bangsa besar. Kita sudah buktikan kemarin betapa kita bisa menangani kasus-kasus besar dan bisa menjadi perhatian dunia. Untuk membenahi logistik Indonesia, pemerintah juga sudah menyusun rencana aksi penataan ekonomi logistik nasional dalam Impres 5 tahun 2020, menyelaraskan arus lalu lintas barang, dokumen internasional, sedang kedatangan, sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. Rencana aksi ini berorientasi pada kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi, dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM. Dalam penataan ekosistem logistik terdapat 3 kata kunci, yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, dan menciptakan peluang. Kesemuanya itu dapat diciptakan melalui penggunaan satu platform digital yang nantinya akan menurunkan dwelling time, menurunkan biaya, meningkatkan kepercayaan dan pengguna jasa termasuk investor. Untuk hal ini semua, maka pemangku kepentingan pelabuhan segera melakukan percepatan digitalisasi ke pelabuhan menuju smart and green port dengan contoh yang sudah berhasil dilakukan seperti di Tanjung Priok. Akan dimulai dari pelayanan kapal marine operating system sampai dengan end proses. Digitalisasi, digital platform yang terintegrasi dapat diimplementasikan secara end-to-end antara stakeholders dan pendukung good governance dengan menghindari potensi loopholes dengan potensi kesalahan data. Mengapa ini penting?
Sebab data kepelabuhan digunakan dalam berbagai pengambilan keputusan atau kebijakan strategis, termasuk penyesuaian tarif, pembangunan pelabuhan, berimplikasi terhadap pendananya. Selain perlu digarisbawahi bahwa tarif bukanlah untuk mengejar keuntungan semata, tetapi harus disertai dengan peningkatan pada aspek pelayanannya. Sistem yang dirancang tentu juga harus selaras dengan proses yang sudah di-streamline. Untuk itulah tujuan penataan ekosistem logistik pada implementasi digital pelabuhan antara lain, single checking profiling, integrasi layanan perizinan ship-to-ship, floating storage unit, FSU perizinan usaha, dan perizinan pemasukan barang dan konsumsi. Yang saya sebutkan ini tadi kita harus segera bisa lakukan sambil membangun pelabuhan. Anda bisa bayangkan, tadi saya singgung Singapura itu 37 juta TEUs. Hampir 18 atau 20 juta TEUs itu ada dari Indonesia. Kita harus melalui Singapura. Kenapa mesti melalui Singapura? Kenapa tidak direct call? Dengan direct call cost-nya turun. Dan itu membuat Indonesia lebih hebat. Indonesia ini dibuat jadi bodoh karena kita mau dibodoh-bodohin. Jadi saya minta pada kita semua yang hadir ini, ayo kita bangun semangat kita, membuat Indonesia sebagai negara archipelago yang terbesar di dunia, juga yang efisien. Kalau itu kita kerjakan bersama-sama bisa. Lewat sudah masa-masa lalu yang kita maling aja di mana-mana. Saya sangat mengharapkan peran dari KPK untuk sama-sama kita mengawasi ini semua, sama-sama kita bina. Dan ini saya kira sukses story yang luar biasa buat Republik ini, buat KPK, buat kita semua, kalau kita bisa membuat pelabuhan ini efisien ke depan ini. Semua yang dapat saya sudah singgung tadi, berbagai tahapan untuk memangkas birokrasi yang dapat diperlukan sudah kita lakukan. Dan pemerintah juga sudah melakukan launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project untuk National Logistic Ecosystem, di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi non-stop di pelabuhan diharapkan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang masuk. Namun demikian, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, BLA ini masih belum mendapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmark. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok. Ini saya mohon KPK dengan nanti kejaksaan, dengan polisi, ayo kita ramah-ramah membentuk task force untuk monitor ini. Ini yang saya kira bagus dipenjarakan. Sudah jelas orang-orang begini masih macam-macam. Saya kira saya sudah bilang Pak Pahala kemarin, ayo kita bawa orang-orang kayak gini yang sudah jelas merusak sistem kita, diganti atau dipenjarakan. Pengawasan terhadap implementasi National Logistic Ecosystem yang akan diterapkan tidak hanya di Batam, tetapi diimplementasikan pada 10 pelabuhan utama di Indonesia. Itu akan membuat gambar Indonesia menjadi hebat ke depan. Hal lain yang masih perlu dibenahi adalah tata kelola tenaga kerja bongkar muat TKBM. Kedepannya semua peralatan di pelabuhan akan berbasis digital, sehingga akan banyak pengurangan TKBM, dan selama ini TKBM hanya disediakan oleh koperasi. Dengan spirit untuk meningkatkan pelayanan persaingan yang sehat. Perlu dibentuk lebih dari satu penyedia jasa TKBM bagi pelabuhan sehingga dapat dicapai efisiensi yang lebih baik. Kemenko Markes, Perhubungan, Kemenaker, Kementerian Koperasi, serta KPK sedang menyusun regulasi pembenahan tata kelola TKBM tersebut. Bagi tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi, nantinya akan ditampung untuk dialihkan untuk pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Di sisi kelembagaan usaha dalam rangka memangkas waktu dan biaya di pelabuhan telah dilakukan integrasi Pelindo 1 dan 4 mencapai PT Pelabuhan Indonesia dengan tujuan mempermudahkan koordinasi dengan keberadaan satu pengelolaan pelabuhan seluruh Indonesia. Ini saya minta kepada Dirut yang baru, saya kira ini banyak dibuat teksnya di sini, tunjukkan aja hasilnya. Buat saya nanti Saudara Arief, performance-nya. Saya akan lihat nanti Anda punya ini setelah di restructuring jalan nggak. Itu yang penting. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memangkas waktu dan biaya di pelabuhan termasuk dengan memangkas birokrasi yang tidak perlu, serta terus mendorong pelayanan yang unggul. Pelayanan yang unggul tentunya akan dinilai lebih oleh pengguna jasa, sehingga secara timbal balik akan berdampak pada produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pelabuhan itu sendiri. Dengan demikian, ultimate goal-nya adalah penurunan biaya logistik nasional dan membebaskan Indonesia dari fenomena ekonomi berbiaya tinggi. Untuk itu perlu adanya dukungan semua pihak demi mewujudkan komitmen tersebut, meningkatkan kerjasama pemerintah daerah agar tidak terjadi duplikasi dalam penerapan tarif jasa pelabuhan, sangat penting guna mendukung terciptanya kompetitivitas pengelolaan pelabuhan di Indonesia.
Kemarin kami rapat juga sedikit cepat dengan Saudara Pahala, dengan juga Dirjen Kupla, dengan juga Dirjen dari Kemendagri, dan juga dari beberapa institusi lain, untuk tadi menyempurnakan aturan-aturan ini yang bisa dipidanakan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bila ini semua kita kerjakan, insya Allah kita akan bisa membuat Indonesia, membuat pelabuhan kita lebih bagus lagi ke depan. Demikian sambutan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.